Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novitari dari CTP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati dari SDN Bukit Tanjung. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Sutresno selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bukit Tanjung. Selamat pagi Pak Sutresno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai yang dijanjikan sebagai pemimpin. Yang pertama, saya mau bertanya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Dalam identifikasi ini, selain melihat keseharian dari Bapak Ibu yang berada di SD kami, juga menerima masukan dari rekan-rekan yang lain atau mungkin pengakuan dari pribadi seorang pegawai. Jadi tidak merupakan semua hasil pengamatan dari seorang kepala sekolah, tapi juga menerima masukan-masukan dari Bapak. Jadi jawaban dari Pak Sutresno yaitu harus mempertimbangkan dari berbagai masukan. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Memang sulit untuk mengambil keputusan di mana seorang pegawai itu, kalau kita lihat dari kacamata kita selaku pegawai itu sama-sama benar. Contohnya, pegawai tersebut sama-sama benarnya dalam hal unsur kepegawaian. Kita harus sesuai dengan aturan yang kita jalankan sebagai pegawai. Tapi itu selain itu juga kebenaran rasa kepedulian kepada salah satu pegawai. Contoh misalkan pegawai tersebut misalnya dalam hal kepegawaian kurang, kemudian dia di hal kepedulian sesama menonjol, ini adalah satu kesulitan kami. Tetapi sekali lagi kami tidak memutuskan itu secara pribadi sebagai kepala sekolah, tetapi juga tetap menerima masukan dari teman-teman yang lain, sejawat ataupun pribadi, alasan-alasan pribadi yang bersangkutan, sehingga nanti keputusannya tetap pada keputusan kepala sekolah. Terus Pak, jadi intinya itu tetap harus mendapat masukan dari rekan-rekan semuanya ya Pak, dan nantinya itu tidak ada yang merasa dirugikan, jadi sama-sama bisa menerima dari keputusan. Iya, secara pribadi seseorang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Iya. Jadi keputusan seseorang itu banyak juga kekurangan di dalam atau mungkin kelebihannya. Untuk memutuskan itu adalah hak atau kewajiban kepala sekolah untuk memutuskan dari segala masukan-masukan dari rekan atau pribadi. Selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Langkah-langkah prosedurnya juga mengamati secara berkala atau insidentil tentang pegawai yang dimaksud. Misalnya ada kekurang disiplinan dalam pelaksanaan pembelajaran atau lain-lain. Jadi selain itu juga tadi ada kolaborasi antara yang bersangkutan dengan kita sebagai pimpinan dalam hal, karena dilema etika itu
kita tetap harus menjaga atau sesuai dengan apa, alasan apa, pertimbangan apa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian juga mungkin teman-teman yang lain juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang hal ini. Tetapi sekali lagi tetap semua itu perlu komunikasi antara seorang pimpinan dengan yang berkepentingan, yang istilahnya sangkut atau dalam hal dilema tersebut gitu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan, misalnya tadi mengamati secara berkala, kemudian adanya kolaborasi ya Pak antara pimpinan dengan rekan guru sejawat, atau itu perlu adanya komunikasi. Ya, komunikasi dengan yang bersangkutan. Terus selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah tentang hal itu kita tetap secara cepat untuk menindaklanjuti tentang itu. Karena pertama kita sebagai pimpinan, kedua merasa kasihan kepada mereka yang dalam tanda kutip yang terdampak dengan kasus-kasus tersebut. Kalau kasus-kasus tersebut tidak segera kita selesaikan, nanti kasihan akan akhirnya nanti mungkin terjadi dilema lagi di dalam satuan organisasi itu. Dalam arti mungkin ada istilahnya penganakmasan kepada seorang pegawai di antara pegawai yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya Pak, apakah dalam mengambil sebuah keputusan terjadi pada kasus-kasus dilema etika, adakah tantangan-tantangan tersendiri Pak dalam mengambil sebuah keputusan? Yaitu tadi tantangan di dilema etika itu adalah antara benar dan benar. Benar dalam tatanan struktural fungsional kita sebagai ASN harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian di balik itu juga ada kebenaran bagi pribadi yang terdampak kasus. Misalnya pribadi karena rasa kepedulian atau karena rasa kasihan dalam arti mungkin kasihan pegawai itu sudah usia, mungkin dalam hal ini usia mungkin pegawai tersebut kurang bisa mengikuti keadaan perkembangan zaman yang serba teknologi ini. Jadi tetap kita mempertimbangkan hal itu antara benar dan benar dalam keputusannya. Nanti jika kita tetap mengacu kepada aturan yang ada yang diatur dengan putusan-putusan atau aturan-aturan dari pemerintah. Gitu. Jadi dalam tantangan yang dihadapi Bapak ketika mengambil sebuah keputusan itu pasti mempertimbangkan nih Pak, antara itu benar, lawan benar, ataupun nantinya benar pun bisa bertentangan dengan itu yang namanya dilema etika. Ya tetap gitu, karena nanti kalau kita tidak mempertimbangkan itu, akhirnya nanti juga terjadi kita secara ada kolaborasi antara aturan yang ada, kemudian tingkat kemanusiaan kita selaku orang yang manusiawi dalam hal itu kita memperhatikan kekurangan dan kelebihan. Kalau selanjutnya adalah dalam mengambil sebuah keputusan, apakah misalnya ada mengambil keputusan, ada suatu kasus bisa diselesaikan dari itu juga atau dari itu? Kalau kasus itu bisa diselesaikan pada hari itu juga, ya kita selesaikan hari itu juga. Itu mungkin dalam kasus yang mungkin saya pribadi, saya personal bisa mengatasinya karena hubungannya mungkin tidak terlalu hebat. Tetapi apabila kasus itu membutuhkan pertimbangan lain, termasuk
masukan-masukan dari teman-teman yang mungkin lebih senior dari kita, itu kita juga mungkin menunda untuk pengambilan keputusan itu. Tetapi sekali lagi secepatnya untuk dituntaskan sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang lain yang hampir sama dengan kasus itu yang terjadi pada yang bersangkutan maupun kepada bapak ibu guru yang lain. Jadi dalam memberikan keputusan tergantung kasusnya dulu seperti apa ya Pak. Kalau misalnya menginginkan diselesaikan di hari juga, maka ditunda-tunda seperti itu Pak. Terus selanjutnya Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam biomedika? Itu misalnya siapa? Ada yang membantu itu terutama satu yang bersangkutan. Kita buka dengan yang bersangkutan, alasan-alasannya apa, apakah terjadi di lingkungan. Alasan-alasan itu nantikah bertentangan dengan kewajiban kita sebagai ASN atau tidak, atau mungkin alasan-alasan itu membantu kepada pegawai tersebut untuk lebih introspeksi atau refleksi terhadap dirinya. Kemudian selain itu juga tetap pengambilan keputusan itu memang mutlak dari kepala sekolah, tetapi tetap mempertimbangkan masukan. Jadi kita tidak otoriter untuk harus begini tanpa tahu alasan-alasannya. Kita tidak tahu bahwa semua alasan-alasan yang kita sebutkan itu mungkin saja benar bagi kita, bagi kepala sekolah, tetapi dari pihak yang bersangkutan mungkin mengganggu pikirannya atau pribadinya gitu. Jadi dalam faktornya dalam pengambilan keputusan tadi yang memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yaitu tentunya yang bersangkutan ya Pak. Nanti yang kasusnya apa yang bersangkutan, terus kemudian ada guru-guru atau kerjasama. Jadi dalam misalnya dalam satuan pendidikan ada kepala sekolah, ada rekan guru, atau misalnya komite juga bisa ya Pak. Misalnya kalau ada kasus apa kita saling berkolaborasi dan bekerja sama. Bisa. Mungkin dari itu komite juga mungkin memberikan masukan apa yang mereka lihat. Tapi terutama kepada rekan-rekan kita karena itu semua adalah masalah intern di satuan pendidikan. Pertanyaan yang terakhir Pak, tadi kan sudah dijelaskan dari pengambilan sebuah keputusan, banyak sekali ada kasus-kasus seperti itu. Adakah pembelajaran yang Bapak ambil dalam pengambilan sebuah keputusan atau pengalaman-pengalaman? Perbandingan atau kolaborasi antara aturan dan rasa kemanusiaan dan dibantu dengan masukan dari Bapak Ibu juga masukan dari yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini kemanusiaan bukan hanya kemanusiaan biasa saja, tapi kemanusiaan yang memberi rasa adil bagi semua. Jadi tidak ada pemilihan antara pegawai yang satu dengan yang lain. Jadi tetap mengacu pada hal itu, ada kolaborasi, ada pertimbangan-pertimbangan, ada masukan-masukan dari yang bersangkutan maupun Bapak Ibu guru, teman sejawat atau rekan sekerja. Karena mungkin yang bersangkutan itu bertentangan dengan teman-temannya juga bisa. Jadi kita bisa bukan hanya kepala sekolah langsung menindak ini tidak, tetapi itu kan pribadi kepala sekolah, tetapi pribadi kepala sekolah belum tentu tahu sebetulnya, tahu semuanya, tahu seluruhnya apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Mungkin guru teman atau guru yang lain lebih mengetahui tentang permasalahan yang bersangkutan selain pengakuan dari yang bersangkutan. Jadi pengalaman atau pembelajaran yang Bapak ambil tadi kan sangat bagus sekali ya Pak. Mungkin dari antara perbandingan antara aturan dan kemanusiaan seperti itu. Misalnya adalah dalam pengambilan sebuah keputusan ada yang namanya paradigma. Jadi paradigma itu misalnya adalah nilai-nilai kebajikannya tadi bahwa sebutkan ada kepedulian. Jadi tidak ada kepedulian dan keadilan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak pilih kasih antar guru itu, antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kita ambil yang terbaik sehingga tidak
berpengaruh yang terlalu negatif terhadap yang bersangkutan, juga tidak membenturkan dengan tidak terbentur atau membenturkan dengan aturan-aturan yang ada. Karena apa? Kalau kita terbentur dengan aturan yang ada, mungkin ada ada peringatan atau teguran dari atasan kita. Tapi setidaknya kita bisa melihat kenyataan atau melihat kasus yang dilaksanakan. Jadi kita tetap memberikan alasan itu. Terserah pada yang di atasan akan memberikan vonis kepada terjadi saya. Jadi kembali lagi prinsip kemanusiaan tetap semua kita jalankan. Manusia itu dilahirkan tidak ingin seperti itu. Ya, tidak ingin seperti itu. Semuanya ingin bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi karena keterbatasan atau mungkin karena suatu keteledoran atau apa yang lain itu sehingga bisa menimbulkan hal itu, kita sebagai kepala sekolah wajib untuk mengingatkan kita bekerja sesuai kita. Terima kasih atas waktunya Bapak hari ini meluangkan waktunya untuk saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai keputusan. Terima kasih Bapak. Ini adalah wawancara yang di SDN Butukan 1 bersama Bapak Sutrasinto. Saya Lisa Notari dari CGB Angkatan 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktunya nih Bu. Hari ini saya akan mewawancarai Bu Istiani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Poso Malang 1 terkait yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja nih Bu. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu. Jadi selama ini kan Bu Is menjadi kepala sekolah pasti pernah mengalami yang namanya kasus-kasus DPK atau pelanggaran HAM. Jadi yang pertama, bagaimana Bu Istiani dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan DPK atau pelanggaran HAM? Di sekolah tentu saja banyak hal yang harus dilaksanakan, dipikirkan. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan bullying DPK dan tuntutan moral ya, saya tentunya akan mencari informasi ya dari berbagai macam sumber sehingga kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Baik sekali ya Bu dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Terus kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah itu kan ada dua kepentingan itu, ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bu Is dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya tentu saja saya harus memperhatikan dengan baik ya, jangan sampai satu hal itu terjadi ketimpangan ya. Dua-duanya ini harus kita perhatikan mana yang terbaik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi harus sama-sama diputuskan dengan baik tanpa ada satu dengan yang lainnya itu merasa dirugikan. Jadi dalam mengambil keputusan pasti memperhatikan mana yang baik, mana yang kurang baik, seperti itu ya Bu. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang berubah di bulanan. Iya. Karena kan semua baik-baik saja. Tidak ada yang Terus kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Bu Istiani dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Tentu saya tidak bekerja sendiri ya, harus melibatkan berbagai pihak, mungkin pemerintah sekolah, orang tua, rekan-rekan teman sejawat itu ya, sehingga dalam pengambilan keputusan juga tidak bersifat yang privasi ya, harus kita libatkan semua unsur. Jadi dalam prosedurnya itu melibatkan berbagai pihak ya, mungkin pemerintah sekolah itu yang paling penting, terus guru, mungkin orang tua juga bisa ya Bu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ya kita bermusyawarah ya, kemudian itu tadi dalam melibatkannya kita harus diskusi
jadi tidak secara individu langsung saya putuskan. Jadi melalui musyawarah ya. Jadi musyawarah ini bisa memecahkan semua masalah. Cari masalah tanpa masalah ya, bisa cari solusi yang terbaik. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Nah, intinya itu. Terus selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah tugas sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin itu sebenarnya apa? Tantangannya ya ketika kita menghadapi sesuatu yang di satu sisi ini benar, di satu ini juga benar. Jadi kita harus mana ini yang harus kita prioritaskan dan sama-sama benar sehingga yang lain ini juga harus tidak tersakiti ya, tidak merasa dirugikan itu tadi, sehingga kita harus benar-benar memutuskan dan kedua belah pihak ini harus benar-benar bisa menerima dengan lapang dada. Iya, bagus sekali tuh Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan harus disertai dengan lapang dada. Kalau boleh tahu kasusnya itu seperti apa Bu? Ya. Kasusnya ya misalnya paling ya berbeda pendapat seperti itu ya. Misalnya ada yang menginginkan misalnya kelasnya harus seperti ini atau pembiasaannya seperti ini, akan tetapi kan tidak memungkinkan gitu ya. Ya saling ini sajalah, sama-sama benarnya tapi sehingga bagaimana supaya dua pihak ini bisa menerima ketika kita mengambil satu keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan pun jadi semuanya harus menerima. Meskipun harus menerima tapi di sisi lain mungkin tidak sepakat dengan hatinya, tapi itu tadi sudah keputusan yang terbaik dan sudah melibatkan semua pihak. Itu yang dinamakan dengan dilema etika. Terus selanjutnya nih Bu, dalam pengambilan sebuah keputusan pasti kan memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya dalam menyelesaikan masalah di hari itu juga atau membuat jadwal di hari kemudian. Kita tentu saja harus memperhatikan masalahnya. Masalah itu apakah harus kita lakukan dengan cepat, segera mungkin. Kalau misalnya harus urgent sekali dan itu harus diputuskan, ya saat itu juga harus segera diputuskan. Tapi kalau misalnya masih perlu bukti-bukti yang kuat, yang perlu pendukung dan masih kita bisa bahas, ya kita adakan di lain waktu. Tapi harus ada prioritas ketika itu yang memang harus segera diputuskan. Tergantung kasusnya apa. Kalau misalnya kasusnya harus diputuskan hari itu juga, terus itu harus berapa ditunda seperti itu ya. Kalau misalnya memerlukan waktu atau memerlukan data-data yang faktual yang secukupnya dan bisa berikutnya. Terus selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di diri Ibu? Ya tentu saya memohon saran dari pengawas ya. Kemudian tentu saja kami kan punya guru yang senior, apalagi saya merupakan kepala sekolah yang baru. Tentu saya juga harus mempertimbangkan itu. Jadi rekan-rekan yang senior dari saya secara umur, secara juga pangkatan gitu ya, itu tentu harus saya libatkan sehingga benar-benar apa yang saya ambil itu sudah mewakili dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi kalau di SMP kan ada wakil kepala sekolah ya Bu. Kalau di SD kan mungkin yang guru senior tadi ya. Saya selalu melibatkan ketika misalnya saya berhalangan pun guru yang memang saya tugaskan untuk bisa memanage sekolah ini. Apalagi kalau ada Di sini tahun berapa ya? tahun 2021. Jalan ini 3 tahun. Bulan ini 3 tahun. Bulan ini tanggal 18 nanti 3 tahun saya terlibat di sini. Tapi masih baru ya? Masih baru, masih belajar gitu. Iya. Kalau berarti yang guru senior tadi itu di sini tahun berapa Bu? Di sini sudah lama sekali, sudah 18 tahun. Hampir 20 tahun. Iya. Jadi bentar lagi mau pensiun ya? Tidak.
beliau masih kurang berapa ya, sekitar 4-5 tahun. Tapi ada yang satu lagi ada, kami punya senior 2 orang, satunya lagi nanti bulan Mei pensiun. Sehingga 2 orang beliau inilah yang saya minta untuk pertimbangan. Ini sekali ya. Apalagi dengan dilema etika kan harus memutuskan kebijakan berbasis nilai kebajikan yang benar-benar. Iya. Itu nanti hatinya itu kurang sakit ya, Bu, tapi harus diterima semua. Terus pertanyaan yang terakhir, Bu. Jadi kan semua hal tadi yang istilahnya sampaikan, apakah ada pembelajaran yang didapat dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, ternyata ketika mengambil keputusan itu kita tidak bisa sendirian. Kita harus melibatkan banyak hal, kita juga harus mempertimbangkan masalahnya itu, dilematikanya gitu ya, harus tetap tidak merugikan satu dengan yang lain. Jadi memang benar-benar sebuah keputusan itu banyak pertimbangannya gitu ya, dan melibatkan beberapa pihak sehingga akan berjalan dengan baik kalau ada yang Pembelajaran yang didapat istilahnya selaku kepala sekolah sebelum itu apalagi baru 3 tahun bulan ini ya, Bu. Dan nanti selanjutnya bisa mengambil keputusan tambah lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Istiani sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Cukup sekian wawancara.